Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Asisten Sekda Kabupaten Purworejo dan Administrasi dan Umum, yang terhormat Komisioner Komisi Informasi Provinsi Tengah Bidang Desa atau Edukasi Sosialisasi dan Advokasi Bapak Muhammad SPPI. Kemudian yang terhormat Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, yang terhormat Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Purworejo Bapak Mengra. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pada acara BIMTEK penyusunan DIP dan DIK tahun 2025, kami dari Komisi Informasi diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu tentang apa pentingnya keterbukaan informasi, terutama berkaitan dengan DIP dan DIK atau Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan. Untuk Daftar Informasi Publik bagi setiap badan publik atau PPI pelaksana itu hukumnya wajib menyampaikan DIP, wajib diupload di website masing-masing badan publik. Dalam hal ini PPI pelaksana baik di OPD Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dispermades, bahkan sampai level kecamatan pun itu DIP itu wajib dipublik di website. Nah, tinggal apakah website Bapak Ibu masing-masing OPD ini masih aktif apa enggak? Karena suatu saat kami dari Komisi Informasi itu bisa melakukan penilaian di website PPID pelaksana OPD masing-masing badan publik. Seperti beberapa tahun yang lalu kita mengambil sampel, ada beberapa OPD yang kita nilai apakah websitenya aktif, medsosnya aktif, apakah sudah diisi DIP-nya, kemudian juga di-update, karena DIP ini wajib di-update setiap tahun. Kemudian untuk daftar informasi dikecualikan itu merupakan hak bagi badan publik untuk mengecualikan suatu informasi. Langsung saja untuk contohnya SKDIK. Ini saya ambil contoh dari PPID pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ini disebut dengan sebagai PPID pelaksana. Nah, ini contohnya seperti Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Kan di Kabupaten Purworejo kan juga ada Dinas Kesehatan. Nah, itu sama. Untuk turun lagi terus ya. Untuk informasi dikecualikan di Dinas Kesehatan Provinsi itu sangat minim sekali. Memang kalau kita ketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kan sudah bagus lah, bahkan di KIP UAP pun juga peringkat nomor 1 sebagai badan publik di OPD provinsi yang informatif. Ini tentunya menjadikan contoh yang bisa kita tiru, terutama di OPD pelaksana tingkat kabupaten. Karena hampir sama sih untuk informasi dikecualikan. Jadi kalau Bapak Ibu pusing mikir ini informasinya dikecualikan apa enggak, jadi bisa melihat untuk miliknya provinsi itu paling mudah kan, cukup ATM amati dulu modifikasi. Nah, karena saya rasa untuk informasi untuk kegiatannya kan hampir mirip provinsi dengan kabupaten, dan juga dengan SK-nya itu kan ada pengelolaan informasi, yaitu untuk dasar hukum itu harus minimal undang-undang. Ketika mengecualikan suatu informasi, kok dasar hukumnya masih hanya peraturan presiden, masih pakai kepres, itu sangat lemah.
Kalau kita lihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, kan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, dan yang ketiga adalah undang-undang. Nah, ketika Bapak Ibu mengeluarkan informasi, aturannya harus minimal undang-undang. Kalau hanya kepres atau permen peraturan menteri, nanti ketika sedang di komisi informasi, berarti konsekuensinya pasti kalah. Karena lawannya itu undang-undang terbukaan informasi publik. Itu Bapak Ibu semuanya. Dan juga untuk pengecualian informasi ini ada namanya jangka waktu. Jangka naik maksudnya. Yang tadi informasi jangka waktu. Kalau itu ada jangka waktu. Jangka waktu atau retensi waktu suatu informasi itu dikecualikan. Kalau dari contoh Dinas Kesehatan tentang informasi dugaan pelanggaran korupsi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh masyarakat, itu mempunyai waktu paling lama 30 tahun dan atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan. Ini berdasarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Dalam jangka waktu ini memang harus jelas. Jangan ada sih beberapa kabupaten itu mengecualikan informasi jangka waktunya tidak terbatas. Contoh laporan keuangan, jangka waktunya tidak terbatas. Ini kan berarti belum paham, belum saya ulik. Berarti PPID-nya, sekretarisnya mungkin belum paham. Apalagi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan setelah selesai audit. Untuk laporan keuangan, jika sudah selesai diaudit, maka menjadi informasi yang terbuka. Ada jangka waktunya. Ada dari inspektorat yang hadir. Inspektorat tidak ada. Biasanya kan kalau dari inspektorat itu mengaudit laporan keuangan pasti butuh waktu berapa lama, setahun, 2 tahun, itu. Dan kalau jangka waktu di informasi dikecualikan itu harus tertulis 2 tahun atau 3 tahun. Itu dari hal yang penting. Dan pengecualian terhadap informasi itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofi tadi itu ada 3. Ketika dengan ngomong konsekuensi ada 3. Yaitu sebelum adanya permintaan informasi publik, pada saat adanya permintaan informasi publik, atau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner. Itu 3 tahap itu. Jadi bisa melakukan pengecualian informasi. Jadi kalau misalnya ini kan belum ada permintaan informasi publik, dengan mau mengecualikan hanya 1, boleh, monggo. Ya nanti ketika misalnya ada perkembangan informasi yang jauh yang neko-neko, itu dengan bisa lagi melakukan pengecualian suatu informasi, atau sudah dipanggil di persidangan di komisi informasi dan nanti majelis komisioner komisi informasi yang akan memerintahkan kepada OPD pelaksana badan publik untuk melakukan uji konsekuensi. Kalau dirasa itu masih kayak sama-sama, apalagi terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Itu karena kita untuk memahami undang-undang perlindungan data pribadi itu memang ya undang-undangnya masih harus juga sih. Itu kita masih menimbang-nimbang ini bisa diberikan apa enggak, nama seseorang, alamat. Nah ini kan masih jadi perdebatan. Kalau saya cek di Google itu banyak banget nama, alamat seseorang itu banyak dipublish di Google. Kalau kita lihat dari undang-undang perlindungan data pribadi kan dikecualikan, tapi kok banyak ya di Google. Nah itulah adanya sidang adjudikasi. Biarkan majelis komisioner nanti yang menimbang
seberapa seberapa manfaatnya sih kalau suatu informasi ini dibuka. Mungkin bagi jenengan itu dikecualikan, tapi bisa juga dibuka. Dan kita makanya ada persidangan, ada SK terhadap informasi dikecualikan, itu gunanya untuk itu, untuk menimbang. Daripada jenengan ragu-ragu mau ngasih apa enggak, nanti takut kena sanksi pidana, penyebaran data pribadi, nah itu nanti biarkan majelis komisioner yang menimbang dan memutus, terutama yang berkaitan dengan data pribadi, karena itu hal yang sensitif. Kemarin itu saya juga sidang mediasi permintaan terkait data penerima bantuan COVID, nama-namanya. Itu kita juga dari Komisi Informasi ketika di mediasi itu dari pihak desa terlalunya karena kebetulan desa itu desa ragu, Mas ini nama-nama penerima bantuan COVID itu dikecualikan apa enggak? Nah, kemudian saya menyarankannya untuk monggo dilakukan uji konsekuensi, kita sidangkan di Komisi Informasi. Biarkan putusan Komisi Informasi yang apakah membuka atau menutup. Begitu. Dan pengecualian informasi ini memang lebih sebisa mungkin ya Bu ya, itu di minimal sekali, karena pada prinsipnya informasi itu dibuka seluas-luasnya, dikecualikan seminimal mungkin. Jadi memang kalau ada permohonan informasi baik LSM atau perseorangan, ini terutama untuk PPID harus paham benar tentang dasar-dasar hukumnya. Yang saya bilang tadi minimal undang-undang. Kalau hanya peraturan permen gitu ya pasti mentah itu dikalahkan. Tapi kalau dengan paham aturan undang-undangnya, PDP atau undang-undang kesehatan, tentang medis, kemudian tentang untuk ada sih di Perpres Pengadaan Barang dan Jasa itu tentang HPS ya. Ini HPS ini banyak masih kita menimbang-nimbang apakah dikecualikan atau enggak, gitu. Terutama yang bagian pengadaan barang dan jasa, karena memang di peraturan Komisi Informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu terbuka karena sudah selesai audit, itu pasti terbuka dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dengan dokumennya yang bertubuhannya itu pada prinsipnya terbuka setelah selesai audit. Kemudian juga untuk daftar informasi dikecualikan ini jangan lupa naik tadi mas ya, tadi SK-nya di bagian mengingat itu mengingat mas, naik yang isinya undang-undang itu mas, ya dalamnya menimbang yaitu di bagian mengingat ini jangan lupa dicantumkan undang-undang yang relevan tentang informasi dikecualikan. Seperti contohnya untuk Dinkes ini sudah bagus ya, paham banget. Ada undang-undang keterbukaan informasi, undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi, kemudian juga ada PP-nya dan keterbukaan, bahkan sudah sampai Pergub, kemudian juga Perda. Dan saya tidak tahu untuk peraturan daerah Kabupaten Purworejo sudah ada atau belum, kemudian peraturan bupatinya belum ada. Nah ini kalau ada lebih bagus untuk menguatkan tentang informasi dikecualikan. Kita menjadi komitmen juga bagi pimpinan kepala daerah tentang keterbukaan informasi ini. Jangan lupa untuk peraturan-peraturannya jangan sampai yang sudah tidak berlaku masih dipakai. Itu nanti ketika saya melakukan penilaian monitoring dan evaluasi pasti tak salah lagi. Ini sudah tidak berlaku dan ini peraturan komisi ini sudah tidak berlaku. Nah, kemudian
Ya begitu sih, ini contohnya saya ambil dari dinas kesehatan. Untuk dinas-dinas yang lain monggo menyesuaikan, lihat yang miliknya provinsi dengan ATM tadi, amati biru modifikasi, dan itu nanti sebisa mungkin, seminimal mungkin informasinya yang disederhanakan, biar nanti PPID, dulu istilahnya PPID utama, sekarang hanya PPID, itu biar tidak pusing mengkondisikan semua informasi yang dikecualikan. Karena kalau banyak juga PPID Kominfo juga, banyak banget ini pasti pusing juga. Oke, demikian kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa sambung dengan sharing-sharing dan banyak jawab semua.